pada hari ini yaitu tentang penulisan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lina. Sebelum kita mulai pada sesi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan pada siang hari ini kami sudah cukupkan dengan kebutuhan jasmani dan rohani, dan kami akan melanjutkan sesi kedua pada siang hari ini. Tuhan yang menolong kami di dalam setiap perbincangan kami, termasuk dalam praktik penulisan bahan renungan kami pada siang hari ini. Bapa kami yang di surga, berkati Ibu Lina yang akan memimpin sesi ini. Tuhan yang juga menolong Ibu Lina agar dapat membimbing kami di dalam menulis bahan renungan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segalanya. Tuhan yang terus berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya minta maaf ya. Tadi salah alamat. Bukan diberikan. Iya itu dia. Bukan alamat palsu yang diberikan, tapi sayanya yang nggak kepikiran gitu. Jadi mikirnya yang ini aja, yang gampang-gampang ternyata. Ya, saya mungkin perkenalan sedikit. Saya temennya Pendeta Rudi sejak kuliah. Iya, teman sekelas. Tapi kami berdua nggak nyontek. Nggak pernah nyontek. Prinsip. Iya. Seangkatan, tapi sama-sama juga aktif di panggung boneka. Iya. Itu lalu apalagi ya? Saya ada di mana-mana. Kalau tanya sekarang di mana? Ada di mana-mana. Sekarang ada di sini, nanti juga ada di tempat lain gitu ya. Saya mungkin tambahan aja sedikit, saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya, PhD saya baru bulan ini tanggal 9 saya diwisuda ya, dari Graduate Theological Union Berkeley, California. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk bidang studi saya, yaitu homiletika atau khotbah. Iya. Ya, saudara-saudara, karena itu kita ke urusan kita sekarang, yaitu saya mendengar bahwa Bapak Ibu saudara-saudara memang dipercaya oleh gereja dalam hal ini untuk memberitakan firman atau juga menulis renungan-renungan gitu ya. Nah, karena itu ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya, bukan untuk Bapak Ibu saudara-saudara saja, tapi untuk setiap orang anggota jemaat ya, juga punya panggilan untuk menjadi pemberita firman ya. Nah, karena itu mungkin kata khotbah itu sendiri Bapak Ibu saudara-saudara sangat familiar ya. Kalau saya tanya, apa sih khotbah itu? Pemberitaan firman, Pak. Terus apa lagi? Jangan takut salah ya, namanya kita belajar. Kalau belajar, saya ingat iklan Rinso kan, kalau nggak kotor nggak belajar katanya. Seperti itu ya. Jadi jawab aja apa adanya, di sini nggak ada benar salah, namanya belajar. Pemberitaan firman tadi ada lagi. Serius sekali. Lagi mikir ya, aduh ini bukan pertanyaan yang rumit. Iya. Nah sekarang mungkin biar gampang, apakah menurut Bapak Ibu khotbah itu sama dengan orasi? Ya kan orang berdiri di atas, di depan ya, bicara di depan publik nih. Apa sama dengan orasi? Ya? Sama Pak, samanya di mana? Menyampaikan gagasan atau sesuatu gitu ya, samanya. Tadi ada yang bilang tidak sama nih. Kenapa tidak sama?
Karena yang bawakan itu kan pengkhotbah itu bisa pendeta, bisa majelis, atau yang ditunjuk dari gereja. Emang kalau orator enggak? Bukan pendeta atau? Menurut saya Iya, nggak apa-apa Pak. Gitu ya. Tapi ada nggak pengkhotbah yang sebenarnya yang ya orator gitu ya? Tapi apa bisa disebut khotbah? Materinya berbeda. Materinya beda. Oke, kita lihat. Kalau gitu, apakah khotbah itu motivation learning? Ya, iya. Bisa juga. Bisa. Ada pesan aplikasi ya. Jujur ya. Abaikan pendeta di belakang ya. Abaikan saja dia. Anggap aja tidak ada. Ada nggak pendeta-pendeta yang lebih tepat disebut motivator daripada pengkhotbah? Ada. Lebih suka mana? Pengkhotbah atau motivator? Iya, abaikan, saya bilang abaikan. Tergantung momennya. Oh, tergantung situasinya. Nggak berani jujur nih ada pendeta Rudi. Padahal, lebih seneng motivator. Iya Pak. itu juga pengkhotbah. Lebih suka, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya ada orang-orang yang lebih senang gitu ya, lebih senang motivator kayaknya. Lebih cek motivator gitu daripada pengkhotbah. Dan ketika, ops, loh, wah ada yang masuk, sorry. Iya. Lalu apakah khotbah itu academic presentation seorang dosen? Bapak Ibu sering nggak, saudara-saudara, jujur kan, dengar pengkhotbah seperti dosen nih, apalagi udah pakai bahasa asing, rumit. Ada ya? Ketawa Ibu, seru amat. Iya. Ada ya, ini apa sih, kagak jelas, terlalu ilmiah gitu kan? Ya, iya. Apakah khotbah itu juga oke? Sebenarnya ada satu lagi. Kelewatan. Komika. Iya. Apakah khotbah itu gitu ya? Nah, ketika kita bicara tentang apa sih khotbah, saya mau mulai dari khotbah itu dari apa yang menjadi ilmunya gitu ya, ilmunya. Atau Bapak Ibu saudara-saudara mungkin pernah dengar yang tadi saya sampaikan, apa yang disebut dengan homiletics. Nah, ini ilmu berkhotbah ya. Ya, ilmu berkhotbah. Nah, secara harafiah homiletics ya, ini dari bahasa Yunani homiletikos ya. Homiletikos artinya baik hati, sopan ya. Atau juga homiletikos ini berarti yang berhubungan dengan kata homilein. Homilein itu apa? Berkawan. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca dalam Alkitab, terutama dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, kata homilein ini biasanya dipakai ketika ada percakapan para rasul gitu ya, dengan diantara para rasul atau juga dengan umat. Nah, karena itu kenapa berkawan di sini, berbicara dengan, atau juga membuat pidato. Jadi pada zaman itu juga kalau kita lihat dalam sejarah ya, pidato itu menjadi hal yang umum sebenarnya
pada zaman Yunani gitu ya, Romawi pada waktu itu. Jadi orang yang membuat bahan-bahan untuk disampaikan kepada masyarakat umumnya, ini dia juga digunakan kata homelein ya. Homiletics, nah ini dari dua kata homo dan lego. Homo itu sama, lego dari kata logos ya, logos, dan di sini digunakan kata lego, mengatakan. Jadi kalau bicara tentang homiletics atau ilmu berkhotbah, ini berarti secara harafiah dikatakan mengatakan hal yang sama dengan teks Alkitab ya. Jadi karena itu tadi, apakah sama dengan motivator ya? Ya isinya ya, para motivator kan isinya wah saya tertarik gitu, tapi apakah itu disebut khotbah? Belum tentu. Dari mana dia sumbernya, ya kan? Orator, seorang orator, orasi memang dia membawakan satu materi tertentu, atau seorang dosen gitu ya membawa materi tertentu, tetapi apa dasarnya? Isinya tuh dari mana gitu. Nah ini dia, ini yang membedakan. Apalagi ketika kita bicara tentang komikus gitu ya, stand up comedy. Nah ini dia. Sekarang kan orang lebih senang terus terang yang lucu-lucu kan ya. Tapi kemudian tidak memperhatikan apakah yang lucu-lucu itu memang bersumber pada teks Alkitab. Atau yang lebih seru, kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat, zaman saya kecil sih ada penjual obat tuh ya. Ini kan seru ya kalau dengar. Dulu hiburan saya masa kecil itu tuh lihat penjual obat. Seru kan? Ya, wah ini obat ini penumbuh rambut ya dalam hitungan seminggu gitu. Tapi coba ditanya, benar nggak? Pernah pakai nggak? Nggak. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa homiletics dalam hal ini, ilmu tentang berkhotbah, ini bicara tentang khotbah itu mengatakan hal yang sama dengan teks Alkitab. Tolong ini digarisbawahi ya. Karena inilah yang membedakan sebenarnya khotbah dengan yang lain-lain itu. Ya. Nah, yang menarik juga Thomas Long, dia seorang profesor emeritus khotbah. Ya. Di dalam bukunya The Witness of Preaching mengatakan khotbah juga bukan cuma sekedar bahwa ini bersumber dari teks Alkitab, tetapi khotbah itu come from within the community ya. Dia berasal dari apa yang ada di dalam komunitas itu ya. Komunitas iman di sini, komunitas iman, dan bukan dari luar. Jadi sumber dari khotbah itu selain teks Alkitab, tetapi apa yang ada di dalam komunitas iman. Ya, ini bukan bersumber dari apa yang ada di luar. Dia ada dan dia hidup di dalam komunitas iman itu sendiri. Ya. Nah, karena itu definisi khotbah ini learn and given ya. Craddock mengatakan, jadi gini, kadang-kadang orang gini, saya suka ditanya gini ya, saya apa bisa khotbah ya? Karena kan itu yang berkhotbah kayaknya yang udah memang ahli deh. Coba Bapak Ibu saudara-saudara ya, kalau disuruh khotbah gimana? Deg-degan, bukan? Pendeta juga begitu, deg-degan kalau khotbah. Ya. Tapi kan kita selalu gini, nggak bisa lah, itu saya bukan itu, janganlah, menolak dulu nggak? Iya kan? Nah ini kenapa ada di sini? Paksa ya. Ya, kan merasa gimana gitu. Tapi Craddock mengatakan ya betul, dia given ada orang-orang yang bertalenta, berkarismatik gitu ya untuk menyampaikan firman ya. Tapi juga jangan salah, dia juga dipelajari. Jadi gift and skill kedua-duanya. Karena ada orang yang bertalenta, wah iya, tapi kayaknya kalau dia khotbah begitu
gitu aja ya. Karena ini apa artinya dia berhenti untuk menggali apa yang ada dalam dirinya ya. Begitu juga ada orang yang tadinya susah banget, gak bisa, saya ngomong aja gak bisa, tapi ketika dia mau berlatih, dia menjadi seorang pengkhotbah gitu ya. Dapat dipelajari sekaligus pemberian Roh Kudus. Khotbah menurut Craddock antara description and address. Ini artinya apa? Khotbah dialamatkan untuk pendengar. Iya betul, ada para pendengar khotbah kita, tetapi juga berisi nilai-nilai iman. Ini apa? Karena itu tadi Thomas Rock mengatakan ini ada di dalam komunitas iman, karena isinya adalah nilai-nilai iman. Karena itu tadi, karena inilah yang berbeda dengan tadi orasi, isi motivasi, nilai-nilai motivasi beda. Karena ini sumbernya adalah teks Alkitab yang juga ada dan menjadi nyata dalam nilai-nilai iman umat. Dan Craddock mengatakan ini areanya private, iya, tapi juga jangan salah, publik. Apa nih artinya? Ketika khotbah itu menjadi area private, iya. Private siapa? Pengkhotbah pertama-tama. Kan ketika dia mempersiapkan ya, dia yang menggali teks, dia mendapatkan makna dari teks yang digali, dia mendapatkan firman Tuhan itu untuk dirinya ya. Tapi kemudian ini menjadi area khotbah, itu menjadi area publik. Karena apa? Karena disampaikan ya. Ini yang berbeda ya dengan, nggak tahu Bapak Ibu sering nggak membuat jurnal gitu ya, jurnal catatan harian. Bukan cuma catatan harian, mungkin waktu kita baca Alkitab, saya dapat sesuatu nih, gitu kan ya. Saya tulis itu bisa disebut khotbah? Belum. Karena apa? Karena itu yang private buat kita. Ya. Tapi khotbah itu menjadi khotbah ketika kita bagikan, menjadi area publik. Ya. Dan yang terakhir, Craddock mengatakan khotbah itu antara words and the word. Kata-kata, yes. Kedua kata ini adalah kata. Pertama kata-kata siapa? Pengkhotbah. Iya. Karena dia menyusun, dia menulis, dia menyampaikan, itu kata-kata si pengkhotbah. Tetapi isinya, kenapa kita sebut ini firman Tuhan? Karena isinya adalah Allah yang berfirman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu ada beberapa yang kita perlu perhatikan karakter khotbah. Ya. Yang pertama, karakter khotbah yang pertama, dia berupa pewarta kabar gembira, good news. Ya. Khotbah tidak membuat pendengar takut, ya, melainkan meresponnya dengan sukacita, sekalipun khotbah berisi teguran atau nasihat. Ada nggak khotbah yang membuat takut? Ada. Ya. Ngancam-ngancam kan, kalau nggak bertobat masuk neraka sekarang juga. Bagaimana orang bertobat orang takut? Bisa sih, gitu ya, bertobatnya karena takut. Enggak. Atau juga ya seringkali ya ada pengkhotbah yang menggunakan otoritas mimbar gitu ya untuk menjelekkan orang lain. Si ini begini, kabar baik kan? Atau kebanyakan nih ya, para pengkhotbah untuk anak-anak muda gitu ya, remaja, pemuda, isinya nasihat melulu. Kalian jangan begini ya, jangan begitu ya, ingat di gereja begini ya. Wah, boro-boro mendengar bukan kabar gembira gitu ya. Jadi isinya boleh teguran, tapi dia tetap harus menjadi kabar baik, good news. Lalu kabar bagi umat, ditujukan bagi kelompok umat yang telah dipanggil oleh Allah dan merespon panggilan tersebut ya. Jadi karena itu kenapa khotbah tidak pernah disampaikan di luar komunitas iman ya. Misalnya saja khotbah Kristen pasti dilakukan di gereja, ataupun kalau di luar
ya. Kalau di luar itu dilakukan untuk komunitas Kristen yang ada, misalnya ketika saya dipanggil khotbah di kantor gitu kan, yang hadir yang memang komunitas Kristen gitu ya, atau sebaliknya khotbah-khotbah Islam gitu ya, itu memang untuk komunitas iman mereka gitu. Nah ini khotbah cirinya ya, karakternya begitu ya. Lalu kabar kehidupan, kabar bagi kehidupan keseharian. Nah ini dia, khotbah berbicara mengenai kehidupan nyata umat sehari-hari, bukan hanya berisi dogma, tetapi hal-hal praktis kehidupan. Terus terang tadi, banyak sekali, enggak banyak, beberapa pengkhotbah yang kita, saya sering beberapa kali mendengar misalnya, saya nggak dapat apa-apa, khotbahnya rumit gitu kan ya, nggak jelas, saya nggak ngerti gitu. Padahal ciri khotbah itu karakternya dia berisi kehidupan sehari-hari. Mau jenisnya apa kek, khotbah pengajaran kan ada ya, saya nggak tahu di sini ada nggak, tapi biasanya khotbah pengajaran dong, yang isinya memang dogma dan lain-lain. Tetap dia harus hidup dalam keseharian. Jadi Bapak Ibu, dogma juga bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami, harus bisa direalisasikan dalam hidup sehari-hari. Ya, ini dia. Ya. Karena itu kalau misalnya beda Bapak Ibu kalau masuk atau belajar belajar di sekolah teologi misalnya ya, atau secara akademik ya, memang dikupas secara ilmiah ya. Tapi bagaimana menjalankannya itu diberi kebebasan bagi kita untuk meramunya. Tapi kalau khotbah nggak bisa gitu. Dia harus mendarat. Kan namanya tadi ya, firman Tuhan loh. Firman Tuhan ya, memang Tuhan berfirman dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ini. Lalu isinya undangan dan ajakan, invitation. Ya. Sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan, bahkan mentransformasi hidup para pendengarnya. Jadi menolong umat untuk, mari lihat ya, kehidupan itu harus berubah, mentransformasi orang itu ya, para pendengar. Dan yang terakhir, khotbah atas nama gereja atau komunitas iman ya. Khotbah bukan melulu berisi kesaksian pribadi ya, melainkan berbicara tentang iman gereja. Ada ya pengkhotbah yang isinya kesaksian dari awal sampai akhir gitu ya, kesaksian dia begini dia begitu. Bisa nggak bisa, tapi apakah itu khotbah? Belum tentu ya, karena dia harus mengandung iman gereja. Nah Bapak Ibu, ada 4 pilar khotbah. Yang pertama yaitu pendengar. Pendengar kita siapa? Yaitu umat, jemaat yang kita layani. Atau dalam bahasa Inggris, congregation ya, jemaat. Yang kedua, pengkhotbah. Pengkhotbah. Di sini Thomas Long mengatakan yang disebut pengkhotbah itu tergantung juga pada role-nya, pada tujuannya. Dia bisa menjadi herald ya, menjadi pewarta kabar baik gitu ya. Lalu juga pastor yang isinya penggembalaan, pastor ya, dan juga storyteller. Dia berkisah, bersaksi tentang Allah ya. Yang ketiga, khotbah itu sendiri atau naskah khotbah ya. Itu ada action, ada words, ada kata-kata, ada body ya, si tubuh itu sendiri maupun voice, bukan cuma suara yang keluar tetapi konten dari khotbah itu sendiri ya. Yang terakhir yang tidak bisa dihilangkan yaitu Holy Spirit atau Roh Kudus, yang kalau kita membaca di dalam Alkitab, apa peran atau tugas Roh Kudus? Yaitu dia memberitakan tentang Kristus. Maka
Apa yang membedakan khotbah dengan tadi ya, motivation learning? Dia berisi tentang Kristus. Kristus siapa? Firman yang hidup. Ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, dari definisi ini semua jelas ya, apa yang membedakan khotbah dengan semuanya itu. Dan ini menjadi panduan kita sebenarnya. Kalau saya berkhotbah, maka saya bukan cuma sekedar, oh saya menceritakan tentang siapa diri saya. Beberapa pengkhotbah lupa menceritakan tentang Kristusnya. Karena apa? Fokusnya pada dirinya sendiri. Atau juga ketika beranjak pada harus semangat hidup dan lain-lain, diceritakan isinya bagus gitu ya, tapi lupa sumbernya siapa yang diberitakan, yaitu Kristus. Jadi dari definisi ini jelas sekali kita lihat perbedaannya. Nah, kalau lihat ya komposisinya, ya bagannya, kita lihat yang paling atas tentu saja Holy Spirit, Roh Kudus ya. Lalu Roh Kudus itu menerangi baik pengkhotbah maupun pendengar ya. Karena kan misalnya saja ya, kenapa kita di dalam waktu pemberitaan firman di dalam liturgi kita kan kita berdoa ya supaya Roh Kudus menerangi kita. Begitu juga pengkhotbah, ketika menyusun khotbahnya dia memohon supaya Tuhan mengilhami saya sebagai pengkhotbah. Dan kita perhatikan beberapa sering ya saya ketemu orang selalu menggambarkan pengkhotbah itu ada di mana? Sejajar dengan Roh Kudus. Ya. Ini artinya apa? Pengkhotbah seperti itulah yang memposisikan dirinya punya otoritas tinggi, bahkan lebih tinggi dari umat. Karena dia dipercaya oleh Allah, maka pegang otoritasnya tinggi banget gitu ya. Karena itu nggak heran khotbah sering kali isinya menghakimi, menggurui, karena seolah-olah pengkhotbah itu ada di atas umat. Padahal kalau kita lihat di sini, ketika ini sejajar, maka sebenarnya ketika kita bicara tentang khotbah, jangan salah. Pengkhotbah juga pertama-tama dia sendiri harus dikhotbahkan oleh khotbahnya sendiri. Bagaimana dia mau mengkhotbahkan, men-sharingkan firman Tuhan kalau dianya sendiri tidak dikhotbahi? Bagaimana, coba yang sederhana aja gini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu kalau saya sendiri tidak mempercayai apa yang saya katakan? Kan gitu, sama aja. Saya firm akan memberitakan itu kalau saya juga tahu bahwa saya mendapatkan itu ya. Nggak usah jauh-jauh, yang sederhana. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah nggak kita membawakan sesuatu gitu, menceritakan, semangat kan ya, tadi saya ketemu loh, ada loh belanjaanmu bagus banget gitu kan ya. Ya, belanjaan saya tertarik banget, gimana tuh, bisa ceritakan kan detail. Kenapa? Saya mengalami kan, saya melihat itu. Tapi kalau misalnya barang itu bagus, iya sih katanya ya, tapi saya juga nggak tahu loh. Kan nggak gitu ya. Kita bisa percaya nggak? Iya, nyanyian bagus loh. Nggak mungkin kita percaya sama katanya kan enggak. Tapi ketika kita mendengar orang yang mengatakan begini. Kenapa? Oh iya, saya udah, itu akan sangat menarik. Jadi kita lihat, karena itu kenapa seharusnya pengkhotbah ini ada sejajar. Yang kedua, kesejajaran ini artinya apa? Artinya juga seorang pengkhotbah tidak, tadi ya, kalau Tom Long bilang bahwa ini ada di dalam komunitas iman, si pengkhotbah mendapatkan juga materi atau bahan dari khotbahnya dari mana?
dari kehidupan umat. Kalau dia tidak bisa mengalami dan merasakan apa yang umat rasakan, bisa nggak dia menyampaikan khotbah? Bisa sih, tapi akan sangat berbeda. Iya Pak, silakan Pak. Ya, menarik ya. Ketika kita sampaikan tadi bahwa sesuatu yang kita khotbahkan itu sesuatu yang kita khotbahkan itu sebaiknya sudah kita rasakan dulu gitu ya. Contoh simpel aja lah misalnya, pendeta yang belum menikah kemudian menyampaikan atau memberkati pernikahan, kan dia belum menikah ya. Kemudian bilang keluarga itu harusnya begini begitu gitu. Kan si mempelainya itu kan nggak bilang, emang saya nggak percaya deh yang kamu bilang itu, karena kamu belum menikah, saya nggak percaya yang kamu bilang itu gitu kan. Itu kan lebih kepada kredibilitas dari si ininya gitu kan, tapi bukan mempertanyakan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya salah gitu. Karena memang dasarnya itu adalah firman Tuhan. Gitu kan, kita kan tadi bicara ini kan tentang firman Tuhan gitu ya. Sehingga ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan yang diyakini bahwa itu memang Alkitab memang mengatakan itu, maka regardless orang ini dia sudah sepenuhnya bisa menjalankan atau tidak, dia bukan berarti bahwa tidak mempercayai firman itu gitu maksud saya. Nah ini tantangannya di situ gitu, bayangan saya gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Karena itu ini sangat penting Pak. Tadi saya bilang kesejajaran ini sangat penting. Kenapa saya bilang ketika si pengkhotbah itu ya tadi misalnya yang belum menikah dan lain-lain, kok dia bisa berkhotbah pernikahan atau tentang keluarga dan lain-lain? Dari mana? Dia memang tidak mengalami langsung gitu ya, tapi bukan berarti kan dia tidak punya pengalaman. Pengalamannya di mana? Pertama ketika ada bersama dengan umat. Yang kedua kan dia juga anggota bagian dari keluarga, gitu ya. Itu ya Pak, itu salah satu contoh misalnya. Ya, enggak semua betul para pengkhotbah atau pendeta tahu semuanya, harus tahu semuanya, enggak. Tetapi ya ini dia, nanti kita bicarakan ya. Ada banyak nih materi yang ada di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi karena itu kenapa ini sangat penting kesejajaran ini. Kalau dia ada di atas, dia tutup mata dengan apa yang terjadi pada umat. Ya, yang penting adalah ya udah, saya dapat gali Alkitab ini gitu ya. Enggak. Karena itu saya ingat banget kalau nggak salah ada Profesor Ronald Allen dalam bukunya mengatakan gini, saya sering ditanya sama murid-murid saya gitu ya, aduh kok kering banget ya, nggak dapat ide ya buat khotbah dan lain-lain. Lalu dia mengatakan itu, yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya adalah sekarang pergi kunjungi jemaatmu, ya, ketuk pintunya dan berinteraksilah dengan mereka. Itu artinya dari pergumulan umat kita tahu ya apa yang dialami oleh umat, dan jangan-jangan ini juga saya alami ya. Seperti itu ya Pak. Jadi ya katakanlah misalnya seorang pendeta yang perokok gitu ya, kemudian ketika dia ingin mengkhotbahkan tentang bagaimana cara hidup sehat di jemaat, itu salah satunya adalah kamu jangan merokok gitu ya. Padahal dia sendiri merokok gitu. Bayangan saya itu, apakah kemudian sebaiknya si pendeta itu karena dia sendiri belum bisa melepaskan rokok, ya kamu gak usah ngomong tentang rokok itu gitu ya kepada jemaat gitu, meskipun dia tahu bahwa rokok itu gak baik gitu, tapi karena dia sendiri belum berhasil menghentikan kebiasaan rokok itu, kamu gak usah ngomong hal yang itu, karena even kamu sendiri nggak bisa melepaskan itu gitu ya. Itu gitu. Pertanyaan yang bagus Pak, nanti ya saya jawab ya. Oh iya, nanti ada bagiannya Pak. Iya, ini ya kita lihat. Nah lalu yang menarik, Tom Long mengatakan bahwa khotbah itu seperti gitu ya, sedikit banyak gitu ya, a little like cooking.
memasak. Wah, ini menarik nih. Kenapa memasak? Dia bilang kita belajar dari mereka, yaitu koki bintang 5, terinspirasi oleh bakat mereka, ya, gitu ya. Tapi benar nggak? Kita kan nggak makan makanan bintang 5, hotel bintang 5 itu setiap hari kan? Yang kita makan apa? Ya makanan kita sehari-hari. Bisa double kantong kita kalau makan makanan bintang 5 gitu ya. Karena itu kenapa dia Tom Long mengatakan sebaliknya yang benar-benar menopang hidup kita adalah makanan sehari-hari yang disiapkan dengan penuh kasih, keterampilan dan juga hati-hati. Nggak mungkin kan kita ngasih makan untuk diri kita sendiri atau ke keluarga kita, ya suami, istri, anak-anak, orang tua kita yang ini biarin kasih racun aja, kan enggak. Ya. Mau cara hidup sehat dan lain-lain. Nah, dengan kata lain dia mengatakan apa? Jadi ketika kita bicara tentang khotbah, ya, umat Allah paling terpelihara bukan oleh para pengkhotbah bintang 5. Ya. Bukan. Tetapi oleh mereka yang minggu demi minggu dengan penuh kasih, cakap, dan dengan hati-hati menyiapkan roti harian berupa khotbah dan seni serta kerajinan dari persiapan semacam ini memang bisa dipelajari. Ya. Jadi umat kita terpelihara bukan karena kita panggilin pengkhotbah hebat, bukan. Tetapi apa yang kita berikan kepada mereka setiap minggunya. Ketika itu dipersiapkan dengan baik, dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut Long, ini semua bisa dipelajari. Dengan kata lain, jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dipanggil untuk berkhotbah. Bilang, saya nggak bisa lah, saya nggak bagus dan lain-lain. Enggak, ya. Percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara bisa. Asal dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan hati. Nah, dengan kata lain, dia mau mengatakan khotbah artinya khotbah terbaik berasal dari pengkhotbah yang ada bersama dengan jemaat, ya, membutuhkan hati yang mencintai jemaat, mencintai firman dan juga mencintai khotbah itu sendiri. Membutuhkan persiapan yang matang di sini, ya, nggak bisa sembarangan. Walaupun gini, kadang-kadang ini diantara para pendeta juga ya, kadang-kadang, khotbah di mana? Di anak gitu ya, atau di remaja, udahlah gampang lah gitu. Enggak juga loh, persiapannya juga sama ya. Dia harus memberikan hatinya dan lain-lain juga sama, bersedia untuk belajar dan berlatih terus-menerus dan terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Artinya apa? Kita juga siap untuk ditegur, dikhotbahkan oleh firman Tuhan itu sendiri ya. Nah, karena itu, ada 3 area ketika kita bicara tentang khotbah. Pertama, bahwa khotbah itu selalu juga berhubungan dengan spiritualitas kita sebagai pengkhotbah. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengkhotbahkan ketika saya sendiri tidak bergaul akrab dengan Tuhan, tidak hidup di dalam doa dan juga di dalam firman. Baca Alkitab, enggak, kalau mau khotbah aja. Berdoa, ya kalau makan aja gitu. Enggak. Ini juga bicara tentang relasi dengan Tuhan dan juga yang penting motivasinya apa? Ada pengkhotbah yang bermotivasi untuk supaya saya dianggap sebagai pengkhotbah laku, ya kan gitu ya. Akhirnya orang terjebak pada saya laku nih, khotbah di mana-mana gitu. Akhirnya lupa bahwa motivasi yang utama yaitu memberitakan kabar baik. Nah ini Pak, tadi saya mau kembali nih pada pertanyaan Bapak ya, tentang spiritualitas, relasi dengan Tuhan. Misalnya tadi kalau contoh yang konkret, terima kasih, saya pernah
saya mau mengkhotbahkan hidup sehat, gitu ya. Ini dia, bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Apakah saya mau menjadi pembohong ketika berkhotbah? Hei, hidup sehat, gitu ya. Tapi saya sendiri nggak hidup sehat. Atau saya juga mau, nah ini, berproses bersama dengan umat. Jangan takut sebagai pengkhotbah kalau membicarakan tentang, ketika misalnya ya, saya bicara tentang hidup sehat, kita menjaga tubuh kita, dan saya harus akui, saya juga sedang berproses. Saya juga sedang berjuang untuk itu, karena saya belum bisa melepaskan merokok. Bisa nggak kita mengkhotbahkan itu? Iya. Kenapa? Karena itu jujur, keluar dari dalam diri kita. Daripada kita, saudara-saudara harus hidup sehat, jangan merokok ya. Wah, kalau merokok itu berarti kita sendiri masih ngerokok. Beda kan ya? Bapak Ibu saudara-saudara melihat nggak bedanya? Khotbah, kita belajar juga berjalan bersama dengan umat, karena itu sejajar tadi. Sulit memang. Saya merokok, tapi saya juga tahu. Nah ini dia, prinsip hidup saya sama nggak dengan apa yang saya khotbahkan, misalnya gitu ya. Oke, saya memang tahu saya masih merokok, tapi sebenarnya hidup sehat jadi prinsip hidup saya nggak? Saya pengen hidup sehat nggak? Iya, kan ini kita jujur. Jangan gini, saya masih merokok, saya mau mengkhotbahkan hidup sehat, tapi sebenarnya saya nggak percaya sih hidup itu harus sehat. Kan beda ya, akan sangat beda. Ya. Semoga bisa menjawab, Pak. Ini kan tergantung relasi kita sama Tuhan. Ya kan? Kayak misalnya kita mengatakan, kita lihat, ada yang ingat ayat ini perlu kita baca, Pak? Mari kita baca ya. Saya mau tanya sama panitia, saya punya waktu berapa ya? Berapa lama lagi? Saya sih maunya kita latihan yang membuat fungsi, fokus dan fungsi. Kita coba lihat Roma. Ayat 28 sampai 39. Silakan, ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau membaca. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu 39 sampai 39. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, kita baca teks itu, ini familiar ya. Ada banyak sekali kata atau kalimat yang sangat familiar dengan kita. Nah, contohnya begini, ketika dikatakan apa yang teks itu katakan, kita rumuskan dengan kalimat yang sederhana. Teks ini mengatakan bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita dalam kesusahan, tetapi sebaliknya Dia akan mencintai dan memelihara kita bahkan pada saat kita menghadapi pengalaman penolakan. Ini kan teks itu ya, kenapa Paulus bicara kepada jemaat Roma seperti itu ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, gitu kan? Itu kan sebuah ya penyertaan dari Tuhan. Ya, ini sekali lagi ini lahir dari proses menafsir. Ya. Lalu kita lihat bagaimana teks itu bekerja. Ya. Bahkan di tengah kesusahan kita, teks ini menghibur kita dengan jaminan bahwa Tuhan mengasihi dan memperhatikan kita. Ya. Ini buat saya, ya, Tuhan, teks ini mau bicara tentang apa? Tentang jaminan. Ya. Kamu menghadapi masalah apapun juga, ditolak seperti apapun juga, ya seperti jemaat Roma, nggak usah takut, ada jaminan dari Tuhan. Karena itu kenapa misalnya di situ dikatakan Dia mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang, ini kan sebuah jaminan kan? Siapa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Jaminan. Sekalipun orang menolak saya seperti itu. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang fokus, maka saya mau khotbah apa ya? Karena kita telah melihat di dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan ada untuk kita, karenanya kita yakin bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara kita, bahkan di saat kita mengalami penyangkalan. Mau khotbah apa hari ini? Dari Roma 8 ayat 28 sampai 39. Saya mau khotbah tentang bagaimana di dalam Yesus Kristus, gitu ya. Saya tahu bahwa saya dikasihi. Saya tahu bahwa saya tidak perlu takut karena Dia pelihara saya. Ini dia fokusnya. Lalu kemudian fungsinya. Khotbah ini akan meyakinkan dan memberikan harapan kepada para pendengar di tengah kesusahan mereka. Nah, ketika fokus dan fungsi ini sudah berjalan, maka di otak kita udah banyak nih. Oh, saya bawa nih cerita tentang si A gitu ya. Oh, saya tahu nih di ayat yang mana yang mau saya highlight. Ya, ini jadi nggak kadang-kadang nggak usah, tadi ya ada beberapa ayat tuh kan gitu ya. Nggak usah semuanya, semua ayat ya dibahas satu enggak. Yang bagian yang mana yang saya mau highlight? Ketika ini dia, fokus saya soal ini, pemeliharaan Tuhan. Ya. Ini saya ingin pendengar khotbah saya yang lagi kesusahan ini tetap punya pengharapan. Yang bagian mana? Oh, ayat 28 ini sangat kuat misalnya. Saya akan ya gumul itu ayat itu. Ya. Atau ketika pendengar khotbah saya kayaknya kesusahan mereka adalah mereka dibully nih. Ya. Ayat yang mana nih? Oh, itu tadi. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Pemerintah? Atau siapapun? Enggak. Ya. Bagian ini. Jadi ini akan menolong kita. Madam tadi memilih bahan. Ya. Ayat yang mana? Teks yang mana yang saya mau pakai? Pengalaman hidup yang saya seperti apa yang saya mau sampaikan? Ilustrasi yang mana yang saya mau pakai? Ya, karena itu Sauna Hanan mengatakan gini. Yang pertama, tulis narasi
at least setengah halaman tentang lintasan khotbah kita dan bagaimana saya ingin menyampaikannya melalui eksegesis yang saya lakukan. Ya. Lalu buat one sentence focus statement, ya, berdasarkan apa yang dikatakan dan dilakukan teks, dan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang pendengar, ya, dan kehidupan mereka. Khotbah ini adalah tentang satu kalimat saja. Ya, satu kalimat. Karena apa? Karena tadi prinsipnya sesederhana mungkin. Yang ketiga fungsi, ya. Satu lagi one statement aja, one sentence, ya, dari statement kita. Apa yang ingin khotbah lakukan kepada para pendengar berdasarkan apa yang dikatakan dan dilakukan teks. Ya, dan juga berdasarkan apa yang kita ketahui tentang pendengar dan kehidupan mereka. Oke, sampai di sini. Mari kita bermain dengan membuat fokus dan fungsi. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau diam ada dua kemungkinan. Jelas sekali sehingga tidak ada pertanyaan, atau yang kedua nggak jelas sebenarnya ngomong apa sih. Ya bercanda. Ya Bapak Ibu, karena itu mungkin saya perlu bantuan pakai teks yang sudah gereja siapkan aja ya. Teks untuk minggu depan. Apa teksnya? Untuk boleh minggu ini aja Bu. Oh, biar saya terbantu. Oke, baiklah. Mari kita membantu Pendeta Rudi. Iya. Ada teksnya apa? Oke, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Oke, mari kita berbagi. Kita bagi satu kelompok, isinya 4 orang aja ya. Jadi ini ada berapa? Ada 30 ya? Oke, kita berhitung mungkin bagi 5-6 ya, 6 1 sampai 6 ya, itu lalu kemudian kita akan bekerja di dalam kelompok membuat fokus dan fungsi. Bu, mulai dari Ibu, Bu. Pak? Oh, Bu. 6 1 2 3 5 Oh, Ibu. Badeng. 1 2 mau ikut kah? Enggak? Ini siapa? Ya, 3 4 5 Bang 1 2 3 4 5 6 pas. Oke, silakan Bapak Ibu berkumpul kelompok 1. Iya. 1 2 terserah duduknya di mana. 1 2 3 4 5 6. Pakai teks yang sama, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Ya. Fokus dan fungsinya saja. Iya, masing-masing 1 kalimat. Ya, iya, 1 grup. Iya. 5. Iya. Jadi hasilnya, outputnya dalam 1 grup membuat 1 fokus dan 1 fungsi. 5. Beda-beda, jangan dulu Bu. Bagaimana bekerja dan bersama-sama membuat fokus dan fungsi. Silakan. 1 dengan 1, 2 dengan 2, lalu membuat fokus dan fungsi. Kita bekerja setengah jam ya. 20 menit lah, 20 menit. 3 3. Saya mau asing aja.